Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tolonglah kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Tema renungan saat ini adalah ketika surga turun ke bumi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Natal selalu membawa kita pada sebuah pertanyaan besar yang seringkali terdengar sederhana tetapi sangat mendalam. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Mengapa Sang Pencipta alam semesta rela meninggalkan kemuliaannya dan lahir sebagai bayi yang lemah di palungan? Pertanyaan ini bukan hanya untuk dijawab dengan pikiran, tetapi untuk direnungkan dengan hati. Ada sebuah ilustrasi yang bisa dipakai untuk menjelaskan hal ini. Ada sekelompok burung yang kedinginan di musim salju. Suatu hari ketika hujan salju berjatuhan, ada beberapa burung yang kedinginan mencoba masuk ke dalam sebuah rumah melalui jendela kaca. Namun burung-burung itu menabrak kaca dan beberapa berjatuhan di bawah jendela tersebut. Seorang pria yang ada dalam rumah itu melihat bahaya itu. Ia ingin menyelamatkan burung-burung itu. Ia mencoba membuka pintu rumahnya agar burung-burung itu bisa masuk ke dalam rumah agar tidak mati kedinginan. Namun burung-burung itu setelah masuk melalui pintu dan melihat pria itu, dia kembali terbang keluar. Kemudian pria itu berpikir, bagaimana caranya agar burung-burung itu bisa masuk ke dalam rumahnya, dan pria itu ingin menolongnya. Pria itu mengambil remah-remah biskuit, kemudian ditaburkan di depan pintu rumahnya yang terbuka. Dan benar, burung-burung yang kedinginan dan lapar itu memasuki pintu rumah itu dan memakan remah-remah biskuit yang sengaja ditaburkan oleh pria tersebut. Namun ketika burung-burung itu melihat pria tersebut, burung-burung itu kembali terbang dan menjauh. Akhirnya pria tadi mengerti bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa memahami dan bisa ditolong adalah manusia harus menjadi burung supaya bisa masuk ke dalam dunia mereka, berbicara dengan bahasa mereka, dan menunjukkan jalan keselamatan dari dalam kehidupan mereka. Inilah sebabnya mengapa Tuhan harus menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Tuhan tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan. Ia tidak hanya memberi perintah dari surga atau mengutus pesan tanpa hadir. Ia datang sendiri. Dalam Yesus Kristus, Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Ia merasa lapar, letih, sedih, ditolak, bahkan menderita. Dengan menjadi manusia, Tuhan menyatakan bahwa Ia sungguh mengenal
dan peduli pada pergumulan hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mengapa Tuhan menjadi manusia? Yang pertama, untuk menyatakan kasih-Nya secara nyata. Kasih sejati bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan. Natal adalah bukti bahwa Allah tidak tinggal diam melihat manusia terhilang dalam dosa. Ia datang mendekat, merendahkan diri, dan memeluk dunia yang rapuh. Palungan menjadi tanda bahwa tidak ada tempat yang terlalu rendah atau kehidupan yang terlalu hancur bagi Tuhan untuk hadir. Yang kedua, Tuhan menjadi manusia untuk memahami penderitaan kita dari dalam. Banyak orang bergumul dengan pertanyaan, apakah Tuhan mengerti rasa sakitku? Dalam Yesus jawabannya adalah iya. Ia menangis di makam Lazarus. Ia merasakan kesepian di Getsemani. Dan ia menanggung penderitaan di kayu salib. Karena itu ketika kita datang kepadanya dengan air mata, kita datang kepada Allah yang mengerti. Yang ketiga, Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Dan tidak ada usaha manusia yang sanggup menjembataninya. Hanya Allah sendiri yang bisa melakukannya. Dengan menjadi manusia, Yesus hidup tanpa dosa dan menyerahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Natal tidak bisa dipisahkan dari salib dan kebangkitan. Bayi di palungan adalah juru selamat yang kelak mengalahkan dosa dan maut. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, renungan Natal ini mengajak kita bukan hanya mengagumi kisah kelahiran Yesus, tetapi juga menanggapi kasih-Nya. Jika Tuhan rela merendahkan diri demi kita, bagaimana seharusnya hidup kita? Natal memanggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati, kasih dan kesediaan hadir bagi sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, dan terlupakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau rela menjadi manusia demi kasih-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau datang mendekat, memahami pergumulan kami, dan memberi keselamatan. Di hari Natal ini ajarlah kami untuk hidup dalam kasih dan kerendahan hati, serta menjadi saluran damai-Mu bagi dunia ini. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang hidup dalam pergumulan, dalam kesulitan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bagi mereka yang terbaring lemah dan sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, bahkan apa yang menjadi harapan mereka. Biarlah Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, supaya dapat mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap orang yang kami jumpai hari ini. Terlebih kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami kepada Tuhan yang menyelamatkan kami, yaitu yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, selamat merayakan Natal. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.